Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Paseban 11 Pagi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 pada materi Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur. Harus lebih sering bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga dimudahkan dalam menerima ilmu, dilancarkan aktivitas hari ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Silakan Afi dipimpin. Oke, terima kasih. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Abu Hisham, Adam Umar, Alinda, Alsa, Arfi, Artanti, Gilang, Kaira, Adifa, Ashkar, Nabihan, Nias, Konita, Rafiq, Sisi, Umar, Virgi, Kaisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Siap? Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadiku hidup. Indonesia
Ada yang masih ingat nggak pelajaran pekan lalu? Ingat, Bu. Apa? Surat Al-Ma'un ya? Oke, kita baca bareng-bareng yuk supaya tetap hafal. Oke, surat Al-Ma'un kita baca bersama-sama mulai dari Taud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin, masih pada ingat semuanya ya. Oke, Ibu mau tanya nih. Siapa sih, pernah nggak sih kalian merasa lagi kuat banget, atau merasa lagi lemah banget? Pernah. Merasa kuatnya sedang apa biasanya? Sesudah makan kuat, karena energinya, tenaganya udah diisi oleh makanan ya. Oke, bagus. Ada lagi yang kondisinya lagi merasa lemah banget? Oh, lagi pusing, betul. Lagi ngantuk, lagi pusing. Ya, pernah merasakan semua ya? Lagi sehat, lagi kuat banget, lagi lemah juga pernah merasakan. Nah, terus pernah nggak sih kalian melihat ada tanaman ketika musim panas atau musim kemarau itu kering, mati, layu, ya nggak? Terus ketika hujan turun, tiba-tiba tumbuhannya hidup lagi, tumbuh lagi. Pernah nggak? Pernah. Alhamdulillah. Berarti nih, jadi yang tadi Bu tanyakan nanti ada kaitannya dengan materi hari ini, ya. Materi hari ini yaitu Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Sebelumnya nih, Asmaul Husna itu apa sih? Nama-nama Allah yang baik, ya. Allah memiliki berapa Asmaul Husna? 99. Berada di mana? Di Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar 3 nama Allah Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Oke. Ini ada gambar apa aja mulai dari kanan? Dari menolong orang yang jatuh. Terus yang ini? Menyontek ketika lagi ulangan ya, lagi mengerjakan tugas. Kalau yang ini? Musim kering, tanaman pada mati. Iya enggak? Setelah hujan turun, rumputnya atau pohon-pohonannya jadi subur. Kira-kira apa sih kaitannya? Iya, betul. Ada kaitannya dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Oke, lanjut. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Mumit, dan Al-Qayyum. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, dan Al-Qayyum. Yang ketiga, menganalisis kasus nyata dan merumuskan perilaku terpuji sebagai bukti mendalami Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, dan Al-Qayyum.
Oke, sekarang kita akan sekarang Ibu mau bagi per kelompok. Kelompoknya kayak gini aja ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti di lembar ini ada tugas berkaitan dengan gambar yang tadi. Banyak nggak sih teman-teman kalian yang masih suka mencontek ketika ulangan? Ketika lagi ngerjain tugas, banyak nggak yang nyontek? Masih banyak ya, masih sering lihat ya? Oke, iya. Sekarang udah mulai hilang lagi, udah nggak banyak seperti dulu ya. Terus ada nggak sih, masih sering nggak bergantung dengan orang lain? Bergantung ketika lagi dikasih kasih tugas nih sama Bu Rizka. Aku mau nyontek Kaira aja nanti aku nungguin Nadine dulu baru ngerjain. Itu namanya mengandalkan orang lain. Lanjut. Terus ada nggak sih yang masih suka putus asa? Iya. Masih banyak ya. Putus asanya gimana biasanya? Gara-garanya dapat nilai jelek karena belajarnya kurang maksimal. Ya. Nah, dari yang tadi Ibu sebutkan, masih banyaknya teman-teman kalian yang mencontek, terus masih banyak yang mengandalkan orang lain. Ya. Terus satu lagi apa tadi? Masih banyak yang merasa putus asa ketika gagal. Gak jadi peringkat 1 nih, putus asa, gagal, merasa gagal. Nah, coba diskusikan dengan kelompok kalian, bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi Ibu sebutkan tadi, ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Paham tidak? Oke, Ibu kasih lembar jawabannya. Silakan didiskusikan. Oke, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Kerjakannya di sini. Jadi dari masalah ini kan masalah semua nih. Banyak teman kalian yang mencontek, terus banyak yang masih mengandalkan atau bergantung pada orang lain, sama masih banyak yang gampang putus asa, mudah putus asa. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Caranya nih gimana? Tulis dulu. Boleh, ya, boleh dicari di buku, maksudnya buat referensi. Nah, yang jadi poin utamanya ini nih. Ini kan masalah nih. Banyak teman kalian yang sering mencontek, bergantung pada orang saat mengerjakan tugas, sama masih banyak yang putus asa. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ini satu misalnya mudah putus asa. Berarti ada tiga solusi. Bu, ini alkowiu sama kayunya bisa, Bu? Ya, dikerjakan yang ini aja. Kan alkowiu sama-sama. Ini arti. Ini perilakunya. Contohnya satu aja. Alkowiu, yang kelompok sini alkowiu. Terus kalau kelompok 2 yang ini aja ya. Nih. Jadi yang ini kan masalah nih. Banyak teman yang masih suka nyontek,
bergantung pada orang lain, mengerjakan tugasnya, terus mudah putus asa saat gagal. Nah ini kan masalah nih, ada 3 masalah. Caranya gimana nih untuk mengatasi masalah ini? Coba diskusikan. Caranya gimana nih biar nggak sering nyontek, tidak bergantung pada orang lain, sama tidak mudah putus asa. Berarti ada 3. Ya bisa, nggak apa-apa, saling sharing, bertukar pikiran. Nah, nanti kelompok 3 yang ini aja ya. Ini yang dikerjakan ini sama ini, yang ininya tidak usah. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan atau dibacakan ke depan salah satu perwakilan per kelompok. Kelompok 3 dulu deh, yang udah siap. Ya. Ini dibaca aja. Ini cara mengatasi ini gimana? Caranya. Oke, tolong diperhatikan, teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dari masalah yang ada di lembar kerja. Saya akan mempresentasikan lembar kerja kelompok dari kelompok 3. Soal nomor 1 apa? Masalahnya Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Saya dan kelompok saya menjawab, kita harus mengamalkan Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Lalu, ini ada Asmaul Husna, arti dan perilakunya. Asmaul Husnanya Al-Muhyi, artinya adalah Maha Pemberi kehidupan, dan perilakunya adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat dan menggunakan kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kaira. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa? Nadine. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja kelompok dari kelompok 2. Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? 1. Sering menyontek atau bergantung pada orang lain. Maka kita harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, seperti belajar lebih giat agar tidak menyontek. 2. Mudah putus asa saat gagal.
Kita tidak boleh cepat putus asa saat gagal. Seperti jika kita gagal dalam ujian atau mendapat nilai rendah, maka kita harus belajar lebih giat. Asmaul Husna arti dan perilaku. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri atau mandiri. Dalam perilakunya, melakukan hal-hal atau berbagai hal sendiri, seperti merapikan kasur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Oke, selanjutnya kelompok 1 atau kelompok terakhir yang akan dibacakan oleh Adam. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas PAI ini. Hari kelompok 3. Bagaimana mengatasi masalah ini? Kelompok 1. Menegur teman yang menyontek dan dinasihati agar belajar lebih giat lagi, berlatih dengan giat. Di sini ada Asmaul Husna. Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Perilakunya menolong teman yang kesusahan, membenarkan rantai sepeda. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, kembali ke Mic-nya. kelompoknya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Oke. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian tentang mencari solusi. Kenapa sih masih banyak yang mencontek di kelas ketika ulangan? Masih suka bergantung kepada orang lain ketika ujian atau mengerjakan tugas. Terus yang satu lagi, cepat putus asa. Oke, jadi sikap tersebut atau perilaku tersebut berkaitan dengan Asmaul Husna atau meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Ya. Al-Qayyum. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya apa? Maha kuat. Ya. Artinya Allah Maha kuat. Bagaimana sih cara kita meneladani Allah, meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu? Contohnya apa? Berkaitan dengan kekuatan apa? Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Betul. Menggunakan kekuatannya untuk hal kebaikan. Kalau di kelas gimana? Menggunakan kekuatannya. Atau ketika ulangan nih, menahan diri untuk tidak mencontek. Orang yang kuat tidak harus angkat-angkat beban, tidak. Ya. Orang yang kuat itu orang yang kuat menahan dirinya untuk tidak mencontek. Itu luar biasa. Benar nggak? Ya. Terus yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri di sini berarti mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi ketika ulangan, ketika ada PR, dikerjakan dulu sendiri nih, ya. Jangan ngandelin temennya. Aku ntar nungguin Kaira aja. Aku ntar nungguin Nadine aja. Enggak. Itu namanya tidak meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu maha berdiri sendiri, mandiri.
Berusaha dulu, kerjakan. Ya. Itu adalah salah satu contoh al-qayyum. Yang selanjutnya, al-muhyi. Artinya apa? Iya. Maha pemberi kehidupan. Jadi setelah dimatikan, Allah akan menghidupkan kembali. Ya. Contohnya gini. Ketika kalian gagal, kalian bercita-cita, aku mau jadi juara 1 nih. Ya, udah berusaha belajar yang rajin masuk. Ya, tapi ternyata hasilnya tidak yang seperti kita inginkan. Kita cuman dapat peringkat 2 doang nih. Boleh nggak putus asa? Kecewa boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut. Ingat, Allah itu maha menghidupkan lagi. Kita harus semangat lagi nih belajarnya. Harus lebih rajin lagi. Kalau kemarin mungkin masih kurang nih usahanya, makanya masih dapat peringkat 2 atau peringkat 3. Nah, untuk kedepannya saya harus semangat lagi nih, supaya dapat peringkat 1. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan. Nggak boleh, kita harus semangat lagi. Oke, jelas ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan coba kita review ulang, ya. Coba kita akan review ulang apa pengertian al-qawiyu. Oke. Maha kuat. Contoh perilakunya. Menolong teman yang jatuh. Menolong teman yang jatuh boleh. Kalau di kelas, ketika belajar, Menahan diri agar tidak menyerah. oke, baik. Yang selanjutnya, al-qayyum. Nadine? Maha berdiri sendiri. Contoh perilaku di kelas? Mengerjakan tugas sendiri. Oke, boleh. Sudah jelas belum? Ya. Oke, kita lafalkan bareng-bareng ya. Kita ucapkan bareng-bareng. Al-qawiyu, maha kuat. Ayo bareng-bareng yuk. Kesimpulan hari ini. Al-qawiyu, maha kuat. Contohnya ada menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, sabar, dan tidak menindas orang lain. Al-qayyum. Ya, contohnya apa? Rajin belajar. Oke. Lanjut. Al-muhyi. Maha pemberi. Contohnya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan. Enggak, tugas mandiri. Mandiri. Tugas mandiri. Boleh di buku tulisnya. Bareng-bareng ya. Ya dikerjakan ya. Oke, sudah selesai? Oke, nanti coba kalau udah selesai kita koreksi bareng ya. Nomor 1, apa arti Asmaul Husna al-Qawiyu?
Siapa yang jawabannya masih salah? Oke, alhamdulillah. Benar semua ya. Yang kedua, arti al-qayyum. Maha maha berdiri sendiri atau mandiri. Arti al-muhyi. Oke, nomor 4, sikap meneladani al-qawiyyu di sekolah. Betul, menahan diri agar tidak mencontek. Yang kelima, contoh meneladani al-qayyum di sekolah. Al-qayyum itu apa sih? Berdiri sendiri. Jawaban kalian apa? Mengerjakan tugas sendiri. Betul. Yang selanjutnya nomor 6, meneladani asmaul husna al-muhyi. Al-muhyi. Boleh. Rajin beribadah kepada Allah atau tidak mudah putus asa. Oke. Benar semua? Ada yang masih salah nggak? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajarannya cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, Asmaul Husna al-Qawiyyu, al-Qayyum, dan al-Muhyi dapat kita terapkan di kehidupan kita, khususnya di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Ayo Arfi, tolong dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Boleh duduk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi